Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Gia Pratama. Terima kasih udah mampir ke sini. Bang Radit, terima kasih sudah ngundang. Iya, sesama anak Jaksel kita. Anak Jaksel. Tapi lama di Cinere katanya. Iya, betul. Sekolah juga di sana dulu. SMA 34 Pondok Labu. Oh, Gasper. Gasper. Oke, sehari-harinya lebih banyak di IGD dan hemodialisis. Iya betul, gawat darurat dan cuci darah. Jadi Oke. memang berhadapan dengan darah dan air mata gitu setiap hari Bang Radit. Oke, nah kalau kebetulan banget gue lagi nontonin ini Pit tau nggak HBO? Oh, nonton juga Nonton, Bang. The Pit. Keren. Itu real. Itu real banget ya? Real. Karena banyak review yang bilang IGD tuh kayak gitu. Iya, itu IGD sesungguhnya. Termasuk orang-orang yang nunggu-nunggu di luar. Iya. Oh iya. Dan kita harus jago nenangin, bikin meredakan panik pasien dan keluarga yang nganter. Itu Gitu. series terbaik tahun ini. Buat aku juga sama. Itu Iya kan? series terbaik. IGD soal IGD Walaupun itu. ada trauma code-nya Korea, udah nonton belum trauma code? Belum. Itu juga keren. Tapi Pit better. The Pit sih. gila sih. Itu gila sih. the best. Bener-bener. Kita nontonnya juga kayak, oh kayak gini tuh. Iya Bang. Sekarang Bang Radit bayangin aku di situ lah gitu kira-kira. Oh itu tiap hari? Kecelakaan, serangan jantung, DBD, perdarahan ya. Kan demam berdarah tuh berdarah Bang. Bener. Kalau gini gimana? Kalau kayak yang di The Pit itu kan ada orang kecelakaan nih. Terus dia harus robek saat itu juga tuh, harus diinin. Itu di Harus dijahit maksudnya? Iya, maksudnya harus dijahit, harus dibenerin saat itu juga kan dibuka terus diapain gitu kan. Yes. Itu di IGD dilakuin di sini di Jakarta. Iya, habis di mana lagi dilakuinnya? Kan nggak mungkin di poli. Iya sih. Apa ada kejadian apa yang di mana dokter harus melakukan pembedahan atau apa on the spot itu gimana? Ada cerita apa? Jam 5 pagi itu kedatangan bapak-bapak sama anaknya. Dok, tolongin gitu. Kenapa Bang? Aku tahu dia karena dia tukang bakso langganan aku. Oh, tukang bakso. Tukang bakso. Bawa anaknya masih umur 17 tahun. Anaknya itu bantuin dia. Bang tahu nggak ada mesin penggiling daging itu? Masukin sekilo. Anaknya masih ngantuk. Masukin sekilo, tangannya ngikut. Terus datang ditutupin pakai sarung. Cuma aku aneh, ini bentuk tangannya kok aneh. Bentar, kan harusnya nggak gitu. Pas aku perhatiin, oh my god, itu nggak ada tangannya kan. Berarti kalau posisinya tuh gini. Udah hilang, udah kebuang. Aku buka, wah ini sarungnya hebat banget. Tapi sarungnya, nggak usah sebut merek sarungnya. Jangan. Itu sarungnya bisa nahan perdarahan. Nah udah aku di situ bertarung sama perdarahan. Tapi aku jujur lebih suka sih Bang sama perdarahan-perdarahan yang kelihatan kayak gitu. Justru bisa ditangani kan. Ikat pakai benang apa gitu loh untuk si pembuluh darah itu. Beda sama pendarahan dalam yang nggak kelihatan, itu lebih repot. Apa contohnya? Begal, dihantem kenceng rusuknya, Ada itu masuk waktu itu. robek hatinya. Kan itu kan perdarahan. Aku tahu dari mana perdarahannya, dari memarnya sama tekanan darah yang terus turun. Itu kan lebih repot dibanding darah yang keluar gitu. Nah, berarti waktu itu tangannya udah gak bisa diselamatin dong pasti. Nah iya, yang penting aku hentikan perdarahan jangan sampai dia jatuh nggak sadar. Dan itu Darah kita dijahit. kan cuma 5 liter ya satu tubuh ini. Oh iya. Ya puter terus sama jantung kita, istimewa jantung kita emang. Berarti gak sampai transfusi, gak perlu. Berarti Harus. si anak itu. Harus udah. Langsung HP-nya udah nyari ya? turun kalau aku udah lihat di matanya udah pucet banget gitu. Tensinya juga udah turun gitu. Wah, berarti udah bahaya banget itu ya. Dan memang dahsyatnya darah itu secanggih-canggihnya teknologi manusia belum ada yang sanggup nyiptain darah sintetis gitu. Jadi harus donor darah. Jadi kalau Bang Radit rutin donor darah, sejujurnya sudah menyelamatkan banyak nyawa. Oke. Dan darah selalu tersedia kah? Always. Oh, selalu ada ya? Karena kan kadang orang suka di story itu nyari-nyari itu. Darah aman sih aman. Tapi Supply aman ya? PMI-nya oke. Oke. Terus dijahit, selamat. Nah, kalau yang dibegal, berarti ada tuh cerita dibegal tuh. Iya di begal itu yang benturannya. Tapi juga ada begal yang masih nancep di kepala gitu sih. Nah aku harus beresin gitu-gitu. Itu tegang banget, seru. Soal pendarahan dalam, memang dia ketika dipukul kan dia berdarah di dalam. Iya. Jadi apa yang harus dilakuin? Dikeluarin darahnya? Harus dikeluarin? dihentikan perdarahannya. Prinsipnya Bang, darah itu hanya boleh ada di dalam pembuluh darah kita. Kalau dia keluar, dia akan selama jantung mompa, selama itu pula masih ngucur. Oh bocor tuh di dalam berarti Iya. bocor tuh. Bocor. Terus dokter ngapain tuh? Nah, yang seru Bang, ini aku cerita waktu di Garut ya. Oke. Pernah di RSUD Garut aku tuh. Oke. Dokter Slamet namanya, RSUD Dokter Slamet.
Itu aku lagi jaga IGD-nya jam 2 pagi, tiba-tiba ada yang ngetok. Dok, pun pakai bahasa Sunda. Dok, punten bade konsul. Mohon Pak, aya naon? Iya Pak, ada apa? Dok, hari iya nang. Dok, kalau ini apa? Tunjukin ke aku kantong kresek warna hitam. Isinya tau gak apa bang? Aku ambil. Masya Allah, ini mah rahim. Ini yang punyanya mana? Di mobil dok. Atau bawa ke sini. Rahimnya copot dari badannya. Aduh, di kantong kresek. Kok bisa? Makanya aku suruh turun. Pakai berangker bang. Aku lihat mukanya pucat. Udah kayak tembok gitu. Ini gimana ceritanya? Aku tensi yang tekanan darah yang normal berapa bang Radit kira-kira? Iya, berapa per 70 lah gitu. Per 80 ya, atau 110 per 70 tuh. Iya. Ini 70 per 0. Pasang lain, aku pasang infusan. Ini gimana ceritanya? Jadi abis lahiran sama Pak Raji, Bang Radit tahu Pak Raji gak sih? Nggak tahu apa tuh. Dukun beranak. Oh, dukun beranak. Bayi lahir selamat, tinggal plasentanya. Placenta, oke. Apa itunya lah. Ya, si ari-ari. Ari-ari. Plasenta itu kan nempel sama rahim bang. Betul. Harusnya sabar aja, itu kayak 15 menit kemudian akan copot. Tapi si Paraji nggak sabar, si tali pusat ditarik. Jadi rahimnya ikut turun. Nongol di vagina, itu apa ya? Nongol, tarik aja yuk. Bro, copot semua rahim. Itu kayak air terjun Bang Radit, asli. Terus ditutupkan sama si Paraji. Di bawah udah nggak ada perdarahan, mungkin udah bentuk bekuan darah ya. Tapi nggak tahu kan compang-campingnya kayak apa di dalam kan. Wah, itu seru banget asli. Oh, itu seru. Oh ya. Definisi seru kita agak beda ya. Sampai rahim lepas dari badan. Ya. Terus ya udah harus konsul ke obgyn kan dokter kandungan. Astaga ya Allah. Telepon ke konsulennya pagi. Astaga. Dok, gini, dok ada kasus. Aku cerita, dia langsung cerita. Apa Gia? Ayo sekarang kita operasi. Oke dok. Aku izin ke keluarga Pak Bu, ini harus dioperasi. Mangga Pak dokter, nyanggakeun. Bahasa Sunda tuh. Silakan. Oh, kalau gitu silakan. Astaga. Dah yuk. Ya singkat cerita udah siap ya, aku bantu asisten waktu itu. Ini dokter kandungannya udah dateng, udah ganti baju oka. Kita lirik-lirikan aja. Deg-degan juga selalu. Udah bismillah aja yuk bismillah. Buka kulit, buka otot. Itu rongga perut penuh sama darah. Suction. Itu sedot, aku tuh sampai buang darah min. Sampai pakai tangan bang. Selama jantung mompas, selama itu pembuluh darah masih kebuka, ya masih war. Woi dapat satu klem. 12 klem aku area waktu itu. Ditutup pendarahannya. Si pembuluh darahnya dijepit bang. Oh. Oke sekarang kita lihat vaginanya. Vagina itu kan kayak silinder ya. Bayangin sekarang silinder ada rahimnya penutup. Sekarang bayangin silinder itu gak ada rahimnya. Jadi aku bisa lihat vagina dari dalam bang. Wah, karena udah nggak ada penyangganya. Nggak ada atapnya. Iya. Kebayang. Akhirnya diberesin juga. Nggak bisa digabungin lagi, nggak bisa disambungin lagi. Akhirnya bolong aja udah. Enggak, si vaginanya dijadiin kayak kubah gitu. Oh, kayak rekonstruksi ini ya. Vagina. Tapi bagian kubahnya ya bang, bukan sisi luarnya, bukan. Oke. Lagi jahit vagina gitu, kecium bau pup. Kamu kentut? Enggak. Kamu ya? Enggak. Ini bau apa? Coba cek. Ususnya robek panjang buat kesabet sama ligamen rahim. Dok, itu selamat nggak itu orang? Nah, terus makanya aku bilang ini seru, kasus seru. Nah, itu bukan bagian obgyn lagi kan, Bang. Akhirnya panggil bagian bedah. Bagian bedah datang. Aduh, itu ngeliat bagian bedah datang, itu rasanya kayak Battle of Bastard waktu itu datang itu. Cavalry-nya datang. Nah, itu rasanya gitu. Avengers datang, Avengers. Avengers datang on your left. Nah, itu biru-biru Karena udah gini kan. Rasanya udah gitu. On your left. Dokter bedah tuh. Itu langsung happy banget, langsung asik. Ya udah diurusin usus, kita urusin vaginanya gitu. Akhirnya dia urusin usus, aku urusin vaginanya. Lalu jahit, udah bagus. Si ususnya udah ketutup, kering. Oke, tutup. Transfusi darah 2 kantong, masuk ke ICU 2 hari. 2 hari kemudian pindah ke ruang biasa. 4 hari setelah operasi, ibu itu pulang sehat-sehat aja, seger banget. Hatur nuhun Pak Dokter, hatur nuhun. Keren. Setelah semua itu robek, usus segala itu, rongga, perutnya jadi kosong karena gak ada rahim kan? Tapi kan rahim itu kecil bang. Rahim itu kecil. Rahim itu cuma segede kepalan tangan wanita. Oh iya. Kecil, ukurannya cuma 70 gram kalau nggak keisi.
Begitu keisi dia jadi Makanya aku bilang rahim itu organ yang istimewa banget. Kita laki-laki nggak punya organ seistimewa itu. Dia kumpulan otot. Kalau keisi anak dari 70 gram bisa berubah jadi 1 kilogram, bisa berisi bayi 3 kilogram, plasenta 1 kilogram, ketuban 1 kilogram, dan pas keluar lahir bisa kembali ke ukuran semula tanpa kehilangan fungsinya sama sekali. Wow. Kembang kempis. Jadi salam hormat buat seluruh pemilik rahim. Gokil. Kita punya bang jalinan otot kayak gitu, jantung. Kan Jantung. juga sama, mirip tuh jalinan otot. Tapi kalau jantung kita bengkak bisa balik gak bang? Iya. Lambung juga tuh jalinan otot. Kalau kita udah gede banget lambungnya harus operasi aja, nggak mungkin balik. Tapi rahim kembang kempis Balik sendiri. Istimewa. Berarti dokter yang di gawat darurat ini harus ngerti semuanya dong berarti ya? Iya, jadi kayak Iya kita kan? kayak polisi tidur aja abis ini harus alirin kemana gitu, ke bedah, ke kandungan, ke THT. Tapi kan atau first kemana line-nya gitu. dokter-dokter gawat darurat. Iya. Berarti emang harus tepat dong ngelihat Iya. ini kan. Dan aku jadi kepala instalasi gawat darurat tuh pas COVID waktu itu bang. Aduh tuh seru banget tuh asli. Berarti kayak yang di The Pit Brutal itu dong. banget. Kayak si Iya. pemeran utamanya kan dia Iya. kerjaannya cuman kayak itu bener. Oke, saya tinggal iya, ya. tim aku tuh gitu. Perawat-perawat aku jago-jago banget. Aduh aku happy banget. Pantesan suka nonton The Pit karena cerita hidup lu itu. Relate banget. relate. Itu tapi itu keren banget sih. Dia datang Relate. ngeliat, udah bisa beresin ya, bisa. Oke, iya. Gitu. Saya pergi. Relate. Karena dia harus bisa segalanya di situ. Jadi kalau emang dia butuh bantuan baru gitu. Oh, ada anak magangnya juga kayak di The Pit itu, intern gitu. Enggak segede gitu. Apa sih namanya kalau itu residennya tuh? Residency, gitu. Oh, enggak ya berarti ya. Wah, seru banget. Oke, terus. Makanya kan emang rentang kasusnya dari yang infeksius, penyakit menular, penyakit tidak menular, sama kecelakaan. Itu kan kombinasi 3 itu aja. Oke. Kalau penyakit infeksius, apa yang ada di kepala Bang Radit? Kalau aku sebut infeksius Ya, menular. flu. Flu. Itu apa Bang kira-kira? Maksudnya apa itu? Penyebabnya. Penyebabnya virus masuk ketika daya tahan turun. Yes, jadi gini, mungkin aku harus kasih pencerahan. Jadi memang Bang, mata kita kan ini luar biasa ya. 576 megapiksel mata kita itu. Oke. Tapi terbatas banget. Lihat cahaya terlalu banyak nggak bisa. Lihat cahaya terlalu sedikit nggak bisa. Lihat benda terlalu jauh nggak bisa. Lihat benda terlalu deket nggak bisa. Oke. Lihat benda terlalu gede nggak bisa. Lihat benda terlalu kecil nggak bisa. Terbatas banget. Oke. Jadi tanpa kita sadar sebenarnya kita itu hidup di dunianya mikroba. Bakteri, virus, jamur tuh di mana-mana, di gelas, di kertas, semua ini full mikroba. Kita nggak bisa lihat tuh ya. Dan memang Gusti Allah memang mungkin ciptain seperti itu biar kita tidak hidup di dalam ketakutan. Oh, karena kalau ngelihat kan Horor ya. Iya. Nah mereka itu Bang tiap hari tiap detik mencoba masuk ke dalam tubuh Bang Radit. Kok Bang Radit nggak sakit setiap hari? Siapa yang bertarung kira-kira itu? Siapa yang berjasa atas itu? sistem imun. Bukan seorang, sebuah sel yang namanya leukosit, sel Darah darah putih. putih. Iya. Saking berantemnya setiap hari ngelindungin Bang Radit, umurnya cuma 4 hari. 4 hari. Oh, si sel darah putih umurnya 4 hari. Iya, Oh. dikeroyok sama bakteri, virus, jamur tiap hari. Wah. Habis itu dia ngapain? Mati, ganti sel darah putih baru. Gitu terus. Nah, sekarang kita sebagai pemilik sel darah putih, mau nggak kita bantuin pasukan kita ini? Apa mau kita biarin dia bertarung sendirian atau gimana? Bener. Mau dong bantuin. Oh, caranya? Kenali dulu musuh-musuhnya. Bakteri, virus, jamur, itu cara masuknya tuh beda-beda ke tubuh kita. Oke. Kalau bakteri, apa penyakit yang Bang Radit kenal dari penyebabnya bakteri gitu? TBC. TBC itu bakteri bener. Dia nyerangnya ke paru-paru atau bisa ke organ lain. Tapi paling banyak ke paru-paru. Oke. Apalagi Bang, bakteri. Bisul Bang. Bisul. Bisul itu bakteri. Oke, bisul yuk, bisul bakteri. Ya cuma ngasih tahu doang, ngasih tahu Tio doang. Iya. Terus Tipes? Iya tifoid ya. Itu bakteri itu Bang. Saya udah vaksin tifoid. Oh, Oke. Ternyata ada ya? Ada. Baru tahu juga. Ada. Kalau virus Bang, apa yang ada di kepala Bang Radit kalau bicara virus? Virus common cold mungkin. Yes, terus yang dulu terkenal kan COVID ya. COVID. COVID itu sebenarnya nama penyakit, virusnya kan corona ya. Hepatitis. Hepatitis itu virus, benar. Iya. Campak, cacar, Iya. Berarti artinya setiap hari semua ini ada untuk usaha untuk masuk ke badan Yes, kita. Nah, yang di IGD yang paling prevalen apa? Di antara semua. banyak.
semua yang infeksius ada di IGD. Di IGD TBC kan TBC yang kondisi berat gitu, sesak nafas, nggak bisa napas sama sekali, batuk-batuk. Oh, satu lagi jamur. Jamur itu lucunya sukanya di tempat yang lembab. Makanya kamar mandi itu kan ada jamur ya. Begitu pula tubuh kita. Tubuh kita mana yang paling lembab? Ketiak, misalkan lipat. Makanya itu sering tumbuh jamur. Apalagi negara tropis ya. Iya, jadi kita keringetan terus. Sebenarnya ada lagi tempat terlembabnya manusia yaitu mulut. Tapi kok kita nggak jamuran mulutnya? Karena pasukan kita tadi luar biasa. Nah, pada kasus-kasus kayak penderita HIV yang sudah AIDS, kan jumlah pasukannya turun. Alhasil mulutnya penuh sama jamur gitu. Nah, bakteri cara masuk ke dalam tubuh kita jadi membelah diri, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau virus spesifik masuk ke dalam organ-organ tertentu. Kayak HIV mungkin nggak nyerang mata kita. Enggak. HIV spesifik nyerang leukosit. Hepatitis spesifik nyerang hati. Semua spesifik. COVID saluran pernafasan gitu. Kalau bakteri mah enggak. Bakteri itu gentleman. Dia bertarung merebutkan resource kita. Man to man gitu. Man to man ya. Kalau bakteri. Kalau virus dia nyelinap kayak ninja virus itu. Di hijack sama dia tuh. Ambil organ ini ngancurin gitu. I see. Kebayang gak? Jadi kita tuh berhadapan sama mikroba kayak gitu. Tiap detik. Berarti artinya supaya gak gampang sakit, kita harus jaga daya tahan tubuh. Iya, berarti kalau kita sakit, berarti kita kalah kan tentaranya. Hanya saat tentara kita kalah lah kita baru sakit. Nah, kalau misalnya saya baru sembuh soalnya. Apa? Sakit apa? Sakit flu, cuman yang suaranya sampai hilang. Bengkak berarti pita suaranya bengkak banget. Iya. Terus itu abis pulang padel tuh. Ya ampun. Terus kata dokter THT-nya, ya mungkin udah lagi capek gara-gara main padel, capeknya jadi berlebihan. Terus si virusnya jadi manifest, dia bilang gitu. Nah, berarti menjaga dan menakar kapan kita harus olahraga, istirahat, tidur itu bener. Membantu daya tahan. Bang, ada rumus bang. Bang Radit boleh masukin ke diri abang dan keluarga ya. Rumus resiko infeksi aku sebut ya. Gimana tuh? RI, aku singkat ya. RI sama dengan JM dibagi IT. RI itu resiko infeksi sama dengan JM jumlah mikroba dibagi imunitas tubuh. Jadi bagaimana cara kita menurunkan resiko infeksi? Kita harus menurunkan jumlah paparan mikroba dan meningkatkan imunitas tubuh. Berarti nggak usah keluar rumah. Iya, jumlah mikroba ini gimana caranya? Iya benar, dari orang bisa, dari debu bisa. Tapi kalau DBD itu kan bukan dari orang, dari nyamuk. Betul. Berarti kita harus jagain diri kita dari nyamuk. Masalahnya nyamuk DBD, Aedes aegypti itu sukanya sama air bersih justru. Yang penting ada genangan bersih, bukan di selokan justru. Makanya rumah bagus, rumah mewah pun tidak terhindar dari DBD karena dia ngincernya berkembang biaknya di air bersih. Gitu. Tapi emang biasa ya di orang masuk IGD karena flu tuh demamnya sih biasanya. Karena demamnya. 40 derajatnya itu kan gak enak semua badan, kan sakit semua badan. Iya sih, mau anak-anak sama orang dewasa juga banyak juga ya. Tapi memang sekarang juga karena cuaca juga kali ya. Iya benar. Masuk ke rumus itu tadi bang, cuaca itu meningkatkan jumlah mikroba tadi. Perubahan panas siangnya, malamnya hujan terus. Genangan air jadi banyak, makanya di puskesmas itu terkenal 3M. Yang buat menguras, membuang sampah gitu, merecycle. Gitu. Kalau untuk asupan gimana nih supaya di tengah cuaca nggak menentu ini masih bisa fit lah, bisa ini. Bener. Jadi tadi kan ada nutrisi tuh bang, nutrisi yang cukup. Nutrisi itu terdiri dari makronutrisi sama mikronutrisi. Nah sayangnya di Indonesia kebanyakan hanya memenuhi makronutrisinya aja. Ada karbohidrat di situ, nasi sama mie gitu kan. Proteinnya kurang sama mikronutrisinya kurang. Itu vitamin sama mineral. Vitamin dan mineral tuh masuk mikronutrisi. Iya, dari mana kita dapat si mikronutrisi itu? Banyaknya sih dari buah sama sayur. Sama sayur. Nah dari buah itu kita harapkan vitamin C-nya tercukupi, mineralnya tercukupi gitu. Biar gampang tuh gimana ya? Buah kan iya kadang-kadang repot ya. Gimana kalau boleh jus deh, jus buah. Di jus gitu biar gampang diminumnya. Kalau kayak ini kita ngestok di kulkas. Kalau kayak gini nih. Nah, ini kita lagi sering minum buah vita yang jambu nih. Kalau ini gimana nih? Ini kan ready to drink kan soalnya. Ready to drink. Sekarang kita lihat ada tabel nutrisi tuh, Bang. Tabel nutrisi vitamin dan mineral, vitamin itu, Bang, A. Cara bacanya kan di situ ada namanya takaran saji. Satu takaran sajinya berapa di situ? 1, 2, 4, 5.
245 itu satu takaran sajinya ya. Kayaknya sih. Berarti apapun yang ada di kotak itu adalah satu takaran saji. Oh, I see. Nah, ada berapa tuh Bang? Bacain nanti aku jelasin deh kalau Oke. mau. Lemak total, lemak jenuh, Nggak ada. 0 nggak ada. Oh, bagus. Vitamin dan mineral, vitamin A 100%, vitamin C 100%. 100% dari AKG. AKG itu angka kecukupan gizi tuh Bang. Oh, I see. Berarti kalau Bang Radit minum itu mungkin vitamin A-nya, angka kecukupan gizinya udah terpenuhi gitu maksudnya AKG itu. Oke, dan tanpa pengawet juga nih, tanpa pewarna sintetik, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Iya, itu dia. Bagus ya? Oke Bang. Karena anak-anak suka, saya juga suka, rasanya juga enak. Oke, berarti ini aman ya kalau di musim lagi Iya. kayak gini saya minum ini nggak masalah dong. Aman dan mungkin membantu lah untuk naikin daya tahan tubuh kita semua untuk vitamin C-nya ya. Oke, kan ada Vitamin vitamin-vitaminnya. C-nya terpenuhi kebutuhan hariannya, kan itu yang penting. Gokil nih gue taruh sini deh. Oke, ini nggak tahu ya, ini gosip-gosip aja. Gosip-gosipnya katanya DBD yang sekarang, karena tetangga kita dokter, jaga di puskesmas. Terus yang namanya tetangga main ke rumah bilang, Bang hati-hati ya gitu, lagi musim DBD. Iya. Terus nanya kiri kanan, ini gosipnya ya, gosipnya DBD yang sekarang itu lebih gimana ya, lebih berat. Karena ada kasus di mana anak kena DBD langsung Iya. ICU gitu. Iya. Karena dulu zaman saya sekolah, kayaknya nggak gitu-gitu banget gitu. Benerkah lebih berat sekarang? Iya, tapi aku cerita dulu tentang DBD ya Bang. Oke. Jadi DBD itu kan virus dengue tadi kan. Ada Iya. beberapa varian. Ada 1, 2, 3, 4 lah. Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Nah si virus itu beda sama HIV, beda sama campak, beda sama cacar. Dia ngincernya itu ngerusakin trombosit kita. Dulu waktu SMA masih ingat gak Bang? Ini misalkan segelas ini darah ya. Dari segelas darah ini itu terdiri dari apa aja Bang? Ada sel darah merah, sel darah putih, sama satu lagi trombosit keping darah. Oke. Sama plasmanya ya, cairannya yang isi tadi, nutrisi tadi. Nah sekarang tugasnya kan macam-macam, beda-beda. Sel darah merah fungsinya apa? Buat ngangkut oksigen dari paru-paru kita ke seluruh tubuh. Jadi Bang Radit tarik nafas nih, itu kan masukin oksigen dari udara ke paru-paru. Kalau udah sampai paru-paru, bukan tugas kita lagi, itu tugasnya sel darah merah. Oke. Ambil oksigen, bagiin ke seluruh tubuh. Kalau tadi sel darah putih udah tahu ya tugasnya kan buat Melawan. berantem. Nah trombosit ini mirip sama kalau di itu tuh apa tuh pelapis anti bocor itu namanya apa aqua apa gitu ya. Aku approve. Nah kayak gitu. Supaya nggak bocor ke pembuluh darah. Jagain si pembuluh darahnya, si darah di dalam tuh tidak bocor keluar. Dia tuh ngelapisin. Oh, kalau nggak ada dia, Apa yang terjadi Bang? berarti Breakout. keluar darahnya. dari pembuluh darah. Pecah kan? Jadinya berdarah. Oh, Jadi mudah berdarah. Keluar dari dalam pembuluh darah si darah itu. makanya namanya demam berdarah. Iya, gusinya berdarah, mimisan. Mending kalau ketahuan, kelihatan. Kalau pendarahan dalam kayak di lambung, pendarahan lambung bisa nggak? Sangat bisa. Trombosit turun, perdarahan lambung sering terjadi Bang. Retina mata gitu. Pecah pembuluh darah di mata. Iya. Itu bisa buta berarti kan? Nah makanya kenapa yang kita takutin dari anak-anak itu namanya DSS Bang. Dengue Shock Syndrome. Jadi tekanan darahnya ambles karena pembuluh darahnya bocor kemana-mana. Yang kita nggak bisa Bintik-bintik lihat. merah. Heeh. Yang kalau dilebarin merahnya nggak hilang. Nah itu khas DBD itu. Karena ada perdarahan di situ. Oke. Berarti pertanyaan tadi, lebih berat betulkah di zaman sekarang? Betul, kondisinya akhirnya cepat banget. Demam tinggi 4 hari tiba-tiba blep aja. Lemes banget anaknya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sebutnya breakbone ya. Kayak dipatah-patahin gitu tulangnya. Si anak tuh jadi lemes banget. Pucet, malas makan, malas minum gitu. Zaman dulu lebih ringan. Nggak juga ya, Enggak mungkin sih, nggak ada. anekdotal aja kali ya. Mungkin nggak ada variasi. Yang kondisi aja yang aku harapin tiap hari. Oh, mungkin ini kali. Di zaman sekarang dirasanya lebih parah mungkin karena banyak yang sibuk juga. Baru taunya di hari keempat kali ya. Mungkin Iya, gitu kali ya. Pas lagi itu udah, wah kok trombositnya cuma 12.000 atau cuma 13.000. Normalnya kan 300 ribuan kan trombosit itu. Berarti apa yang pasien di IGD yang sering dokter lihat Berarti kadang-kadang harus- sudah telat kah? Iya jadi anyep banget. Udah apa namanya keringetan itu sampai anyep gitu loh. Jadi bukan demam lagi malah anyep banget gitu. Nah itu harus segera diinfus tuh Bang. Itu penyelamatnya cairan DBD itu. Aku infus sesuai sama berat badannya. Misalkan berat badannya 30, aku sesuaiin dosis si infusannya itu. Untuk segera naikin lagi tensinya biar pembuluh darahnya keisi lagi gitu. Oke. Wow, itu berarti sehari-hari ngeliat itu ya. Sama TBC katanya juga Iya. juga endemik ya. Udah ini banget ya. TBC juga sedih banget. 10 tahun yang lalu kita peringkat 3
tahun ini kita peringkat berapa bang? TBC di dunia? Berapa? 2. Setelah India ya? Gitu kabar gembira apa kabar kurang gembira? Iya, kabar kurang gembira dong. Karena dia bisa menularkan kan. Iya. TBC itu bisa menularkan gitu. Berarti dan Om makan obatnya lama kali, mungkin bikin itu jadi susah. Iya, makanya kita teman-teman di puskesmas tuh ada petugas minum obat itu loh untuk mastiin dia minum obatnya. Caranya? Dipantau bener-bener Dipantau ke obatnya. rumah? Iya, itu kan per RW kan. Dipantau ke rumah. Lo minum nggak gitu? Iya, kan nggak dihitungin jumlah obatnya. Udah tinggal berapa gitu. Oh, dari hitungin jumlah obat. Kan dibekelin kan. Karena kalau obatnya nggak habis itu yang bahaya kan. Atau dia keskip, aduh itu malah jadi tahan Jadi antibiotik resisten bakteri. Dan betul. bakteri yang resisten itu ke orang lain, jadi susah nyembuhin ya kan? Setengah mati itu bang, asli. Oh, Gitu. gimana cara ngelindungin dokter-dokter yang di IGD untuk nggak kena TBC? Ya kan nggak semuanya kena TBC langsung sakit bang. Kan kalau daya tahan tubuh kita masih oke mah. Oke. Oke. Aku berhadapan sama TBC sih, ya alhamdulillah sih belum kena gitu. Oke. Gilang di sini. Dia batuk 3 bulan gak sembuh-sembuh. Nah, Kita semua udah curiga. nggak mesti TBC sih bang. Bener. Nggak, kita emang pengen dia keluar dari sini aja jalan-jalan ke rumah sakit. Kita udah curiga, kita bilang udah lo ke dokter aja, ke rumah sakit aja. Di ronsen akhirnya. Enggak. Lu bilang di ronsen? Oh, dicek. Dicek stetoskop. Gitu, disuruh napas sama dokternya, ternyata aman. Sempat tes IGRA juga. Wih, aman, negatif. Oh, oke. Tapi gagal lambung ya kalau ternyata sakit yang lain. Bukan gagal ginjal, gagal lambung. Gagal lambung mas. Loh, lambung kan juga bisa. Jadi emang itu waduh, dia kalau panjang. Panjang. udah 2 minggu lebih, 3 minggu. Ya siapa tahu GERD. GERD kan itu singkatan ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi si asamnya tuh mengiritasi tenggorokan, akhirnya gatel terus tenggorokannya. Karena enaknya tuh kan gampang screeningnya itu kan kalau nggak ada demam naik turun, kalau nggak berat badannya turun, nggak keringetan kalau malam, ya bukan TBC lah gitu. Dok, wallpaper saya handphone itu diet asam lambung. Diet asam lambung? LPR. Oh iya? Udah sampai sini. Serius? Iya. Itu nggak boleh susu ya, nggak boleh kopi kan. iya. Jadi yang bisa bikin asam lambung sebesar itu kan memang cuma 3. Ada infeksi bakteri atau virus, makanan yang mengiritasi ya tadi diet tadi Iya. itu. Sama sedang mengkhawatirkan sesuatu secara berlebih gitu. Itu dia. Iya. Bangsa ini dok. Khawatirkan Indonesia. Ternyata khawatir sama Indonesia. Iya kan? Oke dok, berarti sehari-hari jaga di gawat darurat ya? Berarti apa gimana? Iya, dan sejak kambing jantan, sejak cinta Brontosaurus, aku memutuskan untuk menjadi penulis juga. Yang gitu. bener. Iya, dan jadi aku jadi penulis itu gara-gara Bang Radit. Gak percayalah. mungkin. Asli. Aku juga nulis buku pertama itu, aku bawa yang ubur-ubur lembur itu ke 2018 ya. Itu aku 2018 buku pertama aku. Yang dibaca? Ya, aku ini tulis, Oh, berhasil ini aku tulis gitu. Gara-gara baca buku Bang Radit. Wah. Dan aku tuh pokoknya kalau aku nulis buku, aku harus ketemu Bang Radit. Baru ketemu malah Mbak Aziza duluan di acara Betadine. Oh iya? Cerita nggak? Nggak cerita ya? Bocor palanya? Ketemu pakai betadine katanya. Iya, ketemu Aziza duluan malah. Oh iya? Baru hari ini bisa ketemu sama Bang Radit. Wah, Jadi aku terima bawa kasih loh. buku Ubur-ubur Lembur yang tahun 2018 itu, dan buku-buku aku mau kasih ke Bang Radit. Waduh, Aku udah terima kasih. bikin 5, tapi aku bawanya 3 sih. 5 buku. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu judulnya Garda Detak, Antologi Gawat Darurat. Jadi kumpulan cerita-cerita IGD. Oh iya. Aku bikin 40 bab, mirip sama Chicken Soup for the Soul, masih ingat gak Bang? Tahu. Nah, itu kayak gitu tapi versi medisnya. Jadi setiap Bang Radit mau baca bab 17 dulu boleh, 30 boleh, bebas aja, nggak akan kehilangan maknanya. Kayak itu cerita pendek. Wow. Jadi ada diagnosisnya, ada konfliknya, ada hikmah di balik cerita gitu per babnya. Oh, pantesan suka The Pitt ya lagi-lagi ya. Iya kan, makanya itu kan Scrubs per kasus, nonton, per Scrubs. Enggak, dulu betul juga ada baru tuh. episode awal, habis itu nggak nonton lagi. Apa Grey's Anatomy. Grace, itu kan malah legend ya. Cuma tuh kebanyakan dramanya kalau Grace. Iya sih ya. Iya, kepanjangan juga sih berapa season kan. Terima kasih dokter udah mampir ke sini. Terakhir buat yang di rumah nih, ada yang mau disampaikan nggak nih untuk kondisi sekarang ini nih?
Iya, buat teman-teman semua, kondisi sekarang kan siang panas, sore hujan deres gitu. Ayo jaga imunitas tubuh kita masing-masing. Ingat aja rumus yang tadi, rumus resiko infeksi. Penuhi nutrisinya, jangan lupa istirahat, jangan lupa olahraga rutin. Insya Allah kita terbebas dari seluruh penyakit infeksi, Bang. Maaf, nyedot dulu tadi. Makasih dokter, thank you semuanya ya.